Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 27 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami dan menjadikan kami baru. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Silahkan, Saudara Wilson. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 27 Juli 2020 dengan judul Jalan Raya Menuju Kemabukan. Ayat tema terdapat dalam Amsal 23 ayat 31 dan 32 yang berbunyi, "Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak." Kemabukan oleh minuman anggur bir dan sari buah apel sama saja dengan yang disebabkan oleh minuman lebih keras lainnya. Penggunaan minuman ini membangkitkan selera yang lebih kuat. Dengan demikian, kebiasaan akan minuman keras terbentuk. Minum dalam jumlah sedang-sedang saja sebenarnya adalah sekolah yang mendidik pemabuk. Namun begitu jahatnya cara bekerja dari minuman perangsang yang lebih lunak ini, sehingga orang sudah memasuki jalan raya menuju kemabukan, barulah korban itu menyadari akan bahaya yang mengancam. Sebagian orang yang tidak pernah benar-benar dianggap mabuk, tetap berada di bawah pengaruh kemabukan ringan. Mereka merasa bersemangat, pikiran tidak stabil dan tidak seimbang. Membayangkan dirinya aman, mereka pun minum dan minum lagi sampai melampaui batas dan semua prinsip dikorbankan. Keputusan yang paling kuat pun sudah dirongrong. Perhatian yang paling serius pun tidak cukup untuk menjaga agar selera rendah itu berada di bawah kendali akal sehat. Bagian manapun di dalam kitab suci tidak pernah menyetujui penggunaan anggur yang memabukkan. Anggur yang diciptakan Yesus dari air pada pesta nikah di Kana adalah sari buah anggur murni. Inilah tandan buah anggur yang masih terdapat airnya, yang kitab suci katakan, "Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat." Yesaya 65 ayat 8. Tuhanlah yang dalam perjanjian lama memberi amaran kepada bangsa Israel. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Ia sendiri tidak menyediakan minuman seperti itu. Iblis menggoda manusia dengan satu kegemaran yang merusak pertimbangan dan melumpuhkan persepsi rohani. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menguasai sifat alamiah yang rendah. Ia tidak pernah menaruh di hadapan manusia sesuatu yang akan menjadi pencobaan. Seluruh hidupnya menjadi satu teladan penyangkalan diri. Adalah untuk mematahkan kuasa selera demi kepentingan manusia, maka selama 40 hari berpuasa di padang belantara itu, ia menderita ujian yang paling tajam yang manusia dapat tahankan. Adalah Yesus yang menuntun Yohanes Pembaptis supaya tidak minum anggur atau minuman keras lainnya. Ialah yang menganjurkan pertarakan kepada istri Manoah. Yesus tidak melanggar ajarannya sendiri. Anggur tak beragi yang disediakannya bagi tamu-tamu pesta nikah adalah minuman segar yang menyehatkan. Inilah jenis anggur yang digunakan juru selamat kita bersama murid-muridnya pada perjamuan kudus yang pertama. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 301-302. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan,
kemabukan tidak hanya oleh karena minum anggur atau minuman keras lainnya. The Voice in Speech and Song halaman 138 paragraf 2 berkata, ketika seseorang memberi tempat kepada roh pemarah, ia sama mabuknya dengan orang yang meletakkan gelas itu di bibirnya. Pelajari kefasihan dari diam, dan ketahuilah bahwa Allah menghormati pembelian darah Kristus. Orang yang pemarah sama dengan orang pemabuk. Ini tidak perlu contoh. Umumnya kita semua sudah paham. Kita dinasihatkan perlu belajar untuk diam. Apalagi yang bisa membuat mabuk? Kemenangan Akhir halaman 406 paragraf 1 berkata, dosa besar yang ditimpakan kepada Babel adalah bahwa ia telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Cawan kemabukan yang diberikan kepada dunia ini melambangkan ajaran-ajaran palsu yang diterimanya sebagai akibat dari hubungan gelapnya dengan para pembesar dunia. Doktrin palsu atau ajaran palsu juga memabukkan, dan dalam hal ini anggur Babel, yaitu doktrin ajaran Babel. Dan perhatikan, yang mabuk oleh karena anggur Babel ini bukan sekelompok kecil orang, tetapi segala bangsa. Artinya, yang mabuk banyak, mayoritas mabuk. Nah, ini perlu contoh agar umat dapat mengerti. Apa contoh ajaran palsu yang dimaksudkan? Testimonies Treasures Volume 2, halaman 362, paragraf 3, menjelaskan. Babel telah memupuk doktrin beracun, anggur kesalahan. Anggur kesalahan ini terdiri dari doktrin-doktrin palsu seperti keabadian alami dari jiwa, siksaan kekal orang fasik, penolakan pra-eksistensi Kristus sebelum kelahirannya di Bethlehem, dan menganjurkan dan meninggikan hari pertama dari minggu di atas hari kudus dan suci Allah. Inilah anggur Babel yang memabukkan segala bangsa. Nah, satu hal yang perlu kita pahami adalah tentang pra-eksistensi Kristus. Sebab bagi mereka yang percaya tulisan Roh Nubuat, masih banyak yang bingung. Kita perlu pahami agar tidak terjerumus kepada ajaran palsu yang memabukkan. Perhatikan tulisan Roh Nubuat berikut ini dari Selected Messages, buku pertama, halaman 247, paragraf 4, menjelaskan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang ilahi, ada sejak kekekalan. Pribadi yang berbeda namun satu dengan Bapa. Dia adalah kemuliaan surga yang tidak ada bandingannya. Dia adalah panglima makhluk cerdas surgawi dan pemujaan penghormatan para malaikat diterima olehnya sebagai haknya. Ini bukan perampokan dari Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Dia menyatakan, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Aku di sana ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Amsal 8 ayat 22 sampai 27. Kutipan ini diambil dari penjelasan Roh Nubuat tentang pra-eksistensi Kristus. Perhatikan Nyonya White tulis bahwa Yesus Anak Allah yang ilahi ada sejak kekekalan, dan kemudian Nyonya White mengutip Amsal 8 ayat 22 sampai 27 yang berisi tentang hikmat. Hikmat adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24. Itu sebabnya Nyonya White mengutip Amsal 8 ayat 22 sampai 27 untuk menyatakan kelahiran Yesus di masa kekekalan. Dikatakan, sebelum semuanya ada, Yesus telah lahir, atau dalam bahasa Inggris disebut dibawa keluar. Jadi, Yesus lahir atau dibawa keluar dari Bapa sebagai permulaan pekerjaannya. Artinya, sebelum semuanya dijadikan, Yesus terlebih dahulu lahir, sebab Yesus nantinya yang menjadikan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Nah, pasti ada yang bergumul dengan kata Tuhan telah menciptakan aku dari Amsal 8 ayat 22. Oleh karena ayat ini, banyak yang percaya bahwa Yesus diciptakan. Mohon maaf, itu pemahaman yang salah. Perhatikan dalam bahasa Inggris disebutkan
possessed dan bukan create. Nah, apakah makna possessed yang sebenarnya? Kita baca Kejadian 4 ayat 1 yang berkata, "Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, 'Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan.'" Kata mendapat dalam Kejadian 4 ayat 1 ini diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama dengan kata menciptakan dalam Amsal 8 ayat 22. Lihat yang di sebelah kanan. Nah, apakah Hawa mendapatkan anak karena menciptakan? Tentu tidak. Hawa mendapatkan anak karena Adam bersetubuh dengan Hawa, lalu Hawa mengandung, dan setelah genap waktunya, lahirlah anak laki-laki bagi Adam dan Hawa. Lalu, bagaimana dengan Yesus? Kita baca Amsal 8 ayat 23 sampai 25. "Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir." Jadi, Yesus dibentuk atau dalam bahasa Inggrisnya set up, yang artinya didirikan. Dan didirikan dengan cara dibawa keluar, atau dalam bahasa Inggris disebut brought forth. Nah, Yesus dibawa keluar dari mana? Dari Bapa. Sebab Yesus diperanakkan sebelum semuanya ada. Dan untuk lebih memahami, perhatikan ayat berikut ini dari Kejadian 2 ayat 26 yang berbunyi, "Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu." Nah, dalam hal ini terjemahan bahasa Indonesia lebih cocok, sebab kata Ibraninya memang berarti dibangun atau membangun. Jadi Hawa dibangun dari Adam, artinya Hawa dibawa keluar dari Adam. Perhatikan, apakah kepada Hawa perlu dihembuskan lagi nafas hidup? Tidak lagi. Hawa dibangun dari makhluk yang sudah hidup, dan karenanya Hawa hidup. Inilah yang disebut lahir atau dibawa keluar. Kalau diciptakan, maka harus dihembuskan nafas hidup. Bisa lihat gambarannya? Perhatikan Roh Nubuat menuliskan dalam Review and Herald Juli 9 tahun 1895 yang berkata, "Bapa kekal, Dia yang tidak dapat berubah memberikan anak tunggal yang diperanakkannya, dirobek dari dadanya, Dia yang dijadikan dalam gambar wujud pribadinya, dan dikirim turun ke bumi untuk menyatakan betapa besar Dia mengasihi umat manusia." Dari bagian apa dari Adam Hawa dibangun? Dari rusuk Adam yang lokasinya sekitar dada. Perhatikan Ulangan 13 ayat 6 yang berkata, "Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, 'Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu.'" Nah, perhatikan dalam bahasa Inggris, terjemahan King James disebutkan, "the wife of thy bosom," ya, atau yang artinya istri dari dadamu. Mengapa demikian? Karena Hawa dibangun atau dibawa keluar dari dada Adam. Inilah gambaran bagaimana anak Allah dibawa keluar dari Bapa atau diperanakkan oleh Bapa, begotten of the Father. Nah, perhatikan ayat berikut dari Yohanes 5 ayat 26 yang berbunyi, "Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri." Perhatikan, Bapa memberi hidup kepada anaknya. Artinya, ada saat di mana anak belum ada, dan saat anak ada, Bapa memberikan kepadanya hidup itu. Nah, kapan diberikan? Waktu anak diperanakkan oleh Bapa atau dibawa keluar dari Bapa. Ajaran Trinitas Gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa Bapa dan anak muncul bersamaan. Nah, jika muncul bersamaan, adakah Bapa punya kesempatan untuk memberikan hidup itu kepada anaknya? Sama sekali tidak ada. Dan untuk apa diberikan kalau memang sudah punya hidup? Sebab dengan muncul bersama-sama artinya sudah mempunyai hidup.
sama-sama punya hidup. Tetapi Alkitab berkata lain, karena anak dibawa keluar dari Bapa, Amsal 8 ayat 24 dan 25, karenanya anak menerima hidup dari bapanya. Jelas. Lalu bagaimana dengan kutipan berikut ini dari Evangelism halaman 615? Kristus adalah anak Allah yang sebelumnya sudah ada, yang sendirinya ada. Berbicara tentang keberadaan Dia sebelumnya, Kristus membawa pikiran kita kembali pada zaman tanpa batas waktu. Dia meyakinkan kita bahwa tidak pernah ada satu waktu pun di mana Dia tidak berada dalam persekutuan erat dengan Allah yang kekal. Dia yang suaranya dulu didengar oleh bangsa Yahudi telah bersama Allah sebagai seorang yang dibesarkan dengannya. Nah, dari kutipan ini, kaum Trinitas meyakini bahwa Yesus muncul bersamaan dengan Bapa. Karena ada kalimat yang berkata, tidak pernah ada satu waktu pun di mana Dia tidak berada dalam persekutuan erat dengan Allah yang kekal. Apakah maksud kalimat tersebut? Kita baca dari buku Para Nabi dan Bapa halaman 38, atau dalam bahasa Inggris Patriarch and Prophets, yang berbunyi, Kristus adalah anak Allah. Dia telah bersatu dengan Dia, yaitu Bapa, sebelum malaikat-malaikat dipanggil ke dalam keberadaan mereka. Dia telah berdiri di sebelah tangan kanan Bapa. Apa hubungannya? Mari kita lihat hubungannya dari penjelasan berikut ini. Kristus adalah anak Allah. Dia telah bersatu dengan Bapa sebelum malaikat-malaikat dipanggil ke dalam keberadaan mereka atau sebelum dijadikan. Dia telah berdiri di sebelah tangan kanan Bapa. Ini adalah sama dengan tidak pernah ada saat ketika Dia tidak berada dalam persekutuan yang erat dengan Allah yang kekal. Artinya selalu berada di sebelah kanan Bapa. Dan Yesus selalu bersekutu erat dengan Bapanya sejak Dia lahir atau dibawa keluar dari Bapanya. Inilah hubungan tulisan Roh Nubuat, karena Roh Nubuat tidak bertentangan dengan dirinya dan selaras dengan Alkitab. Ini penting kita pahami, karena anggur yang memabukkan bukan hanya minuman anggur, minuman keras, dan bir, tetapi juga ajaran palsu. Renungan hari ini menyatakan Yesus tidak pernah menyediakan minuman yang memabukkan, sebab anggur yang Yesus sediakan adalah murni. Pulang ke rumah halaman 224, paragraf 4 berkata, anggur tak beragi yang disediakannya bagi tamu-tamu pesta nikah adalah minuman segar yang menyehatkan. Inilah jenis anggur yang digunakan juru selamat bersama murid-muridnya pada perjamuan kudus yang pertama. Anggur yang Yesus sediakan tidak memabukkan, malah menyehatkan, khususnya untuk kerohanian kita. Artinya, ajaran Yesus benar dan memang Dialah kebenaran. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting agar kami jangan mabuk, dan khususnya dalam hal kerohanian. Karena banyak hal di dunia ini, ajaran-ajaran palsu yang dapat membuat umat Allah mabuk. Tolong kami dengan kehadiran Roh-Mu ya Yesus, ajarlah kami oleh karena Engkau kebenaran, sehingga kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.